Kembali di Kompasnya, saudara, serangan rudal menghantam pusat kota Tehran, Iran pada hari Minggu. Sejumlah bangunan di sekitar fasilitas medis dilaporkan rusak. Insiden ini terjadi di tengah eskalasi konflik Iran dengan Amerika Serikat Israel. Puing berserakan serta kerusakan struktural pada sejumlah bangunan terjadi di pusat kota Tehran, Iran. Bulan Sabit Merah Iran menyebut serangan rudal Amerika dan Israel menargetkan area dekat fasilitas medis dan kemanusiaan. Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC mengumumkan serangan rudal dan drone skala besar yang menargetkan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan serangan terhadap ibu kota Iran akan semakin meningkat dalam beberapa hari mendatang. Israel melibatkan bantuan Amerika Serikat dalam kampanye militer terhadap Iran dan mengaku sudah 40 tahun mengharapkan serangan terhadap Iran. כוחותינו הולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים. מביאים למערכה הזאת גם את סיועה של ארצות הברית, את ידידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, את צבא ארצות הברית, ושילוב הכוחות הזה מאפשר לנו לעשות את מה שאני מייחל לעשות כבר 40 שנה. להכות את משטר הטרור שוק על ירך. Sementara itu, serangan roket menghantam jalan raya di Yerusalem. 6 orang dilaporkan terluka dalam insiden ini. Puing bangunan berserakan di jalan raya wilayah Yerusalem akibat serangan roket. Petugas darurat dan polisi langsung mengevakuasi korban dan mengamankan area. 6 korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara serangan Amerika Serikat Israel dan Iran. Di Uni Emirat Arab. Sementara itu, rudal menghantam sinagog di Beit Shemesh, Israel Tengah, Minggu pagi. 9 orang tewas dan 28 lainnya terluka dalam serangan mematikan di tengah memanasnya konflik Iran-Israel-Amerika Serikat. Petugas menyisir reruntuhan untuk mencari korban selamat. Para korban diketahui tengah berlindung di ruang aman saat rudal menghantam. Iran disebut menembakkan rudal sebagai balasan atas serangan Amerika dan Israel. Sementara Israel menegaskan akan melancarkan serangan balasan. Warga Israel menghabiskan hari kedua di tempat parkir bawah tanah saat sirene serangan udara terus berbunyi akibat saling serang dengan Iran. Keluarga mendirikan tenda dan tempat tidur darurat berupaya bertahan sambil menunggu situasi mereda. Menteri Pertahanan Israel menegaskan serangan udara ke Iran akan terus dilancarkan di tengah memanasnya konflik kawasan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengumumkan Dewan Kepemimpinan sementara resmi mulai bekerja pasca wafatnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Pengumuman disampaikan melalui televisi pemerintah di tengah memanasnya konflik Iran dengan Israel dan serangan gabungan Amerika Serikat Israel ke Teheran. باید بدانند که جز سرفکندگی برای اینها هیچ ارمغانی نخواهد داشت و ملت عزیز ما که امروز سوگوار در گذشت این شهید بزرگوار هستند با حضورشون و با در میدان بودنشون در مساجد و در خیابانها نقشه های شوم دشمنان رو باید دست به دست هم بدیم و نقشه برآب بکنیم. بر اساس 111 قانون اساسی امروز شورای موقت رهبری کار خودش رو شروع کرده و به حول قوه خدا با قدرت مسیر امام رو و مسیر رهبر عزیز رو و مسیر تمام حق طلبان دنیا رو با قدرت ادامه خواهیم داد و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با قدرت در برهم کوبیدن پایگاه‌های دشمنان در اقدامند و اقدام خواهند کرد و دشمنان رو مثل همیشه ناامید خواهند. Warga Iran berkabung nasional atas kematian pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei. Warga memadati lapangan Egelab, Tehran sebagai bentuk duka cita. Kota Tehran menjadi lautan manusia usai kematian Ayatollah Ali Khamenei. Warga menangisi kematian pemimpin tertinggi mereka sekaligus mengecam
serangan Amerika Serikat dan Israel. Televisi pemerintah Iran mengumumkan masa berkabung nasional selama 40 hari dan 7 hari sebagai libur nasional. Kematian pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei diumumkan oleh televisi nasional Iran pada Minggu pagi 1 Maret 2026. Konfirmasi kematian Khamenei disampaikan jurnalis The Associated Press yang berada di Iran. Televisi nasional Iran tidak melaporkan penyebab kematian Khamenei. Sementara Amerika Serikat dan Israel mengklaim kematian Khamenei akibat serangan ke Tehran hari Sabtu pagi waktu Iran. Iran's supreme leader, the 86-year-old Ayatollah Ali Khamenei, is dead. That's according to reports on both Iranian state television and its IRNA state-run news agency. Now, they offered no details on how Khamenei died, but he was the target of joint American-Israeli airstrikes that have just pummeled at Iran over the last 24 hours. Now, his death is going to set up a new moment for Iran. Iran has only had 2 supreme leaders so far. The Ruhollah Khomeini, who led the 1979 revolution, and Khamenei, who came into power in 1989 and led Iran through decades of tensions with the United States over its nuclear program, as well as its support for proxies in the wider Middle East. Saudara, sejumlah warga Baghdad turun ke jalan mengecam serangan Amerika Serikat dan Israel yang membunuh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Warga Syiah Irak mengenakan pakaian hitam sebagai tanda berkabung, membawa sejumlah foto Ali Khamenei dan bendera merah sebagai lambang pembalasan. Prosesi pemakaman simbolik juga dilakukan sebagai penghormatan bagi Khamenei. Seorang warga menyebut kematian Khamenei tidak menyurutkan pemikiran dan ideologi yang dibangun, terutama penolakan terhadap hegemoni Barat. Istanbul, Turki menegaskan akan melawan Amerika Serikat dan Israel seumur hidup. Sementara itu, ratusan demonstran berkumpul di Place de la Bastille, Paris. Mereka merayakan serangan terbaru Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran di tengah memanasnya konflik Timur Tengah. Aksi ini didominasi anggota diaspora Iran yang mengibarkan bendera Iran, Israel, Amerika Serikat, dan Perancis. Sejumlah poster putra mahkota Iran yang diasingkan, Reza Pahlavi, turut terlihat di lokasi aksi. Beberapa peserta juga membawa plakat berisi ucapan terima kasih pada Presiden Donald Trump. Sementara itu, pemerintah Prancis mengerahkan aparat kepolisian untuk bersiaga mengantisipasi potensi kekerasan seiring meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Usai jeda, saudara, imbas serangan Israel Amerika Serikat ke Iran, sejumlah penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan juga Bandara Ngurah Rai, Bali menuju negara Timur Tengah dibatalkan. Kembali di Kompas Siang, saudara, imbas memanasnya konflik di Timur Tengah, sejumlah penerbangan internasional dari Bandara Soekarno-Hatta terdampak. Hingga hari Senin pagi, penerbangan dengan tujuan Doha, Dubai, dan Abu Dhabi terpaksa dibatalkan akibat penutupan wilayah udara di kawasan itu. Total terdapat 37 penerbangan dengan rute Timur Tengah yang terjadwal hari ini di Bandara Soekarno-Hatta. Dari sejumlah penerbangan, lebih dari 10 penerbangan menuju Doha, Dubai, dan Abu Dhabi dibatalkan menyusul penutupan ruang udara di wilayah Timur Tengah. Pembatalan merupakan dampak langsung dari memanasnya situasi keamanan pasca serangan Amerika Serikat Israel ke Tehran, Iran. Sementara itu, sejumlah penerbangan lain seperti ke Istanbul dan Jeddah masih dijadwalkan berangkat hari ini. Penerbangan dari Bali ke Timur Tengah masih belum menunjukkan tanda-tanda akan kembali dibuka. Tidak hanya ribuan orang yang bertahan atau tertahan di Bali, namun sejumlah pesawat juga harus berparkir di apron Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Data dari Angkasa Pura, lebih dari 1.600 calon penumpang tujuan Timur Tengah gagal berangkat dan masih tertahan di Bali. Pihak Bandara I Gusti Ngurah Rai bersama maskapai menyiapkan ruang helpdesk sebagai tempat informasi bagi para calon penumpang.
Kemarin memang ada pesawat yang masih ada di Bandara Igusti Ngurah Rai seperti Emirates, Qatar, sama Etihad. Penumpang yang cancel kemarin itu tentunya akan diupdate terus oleh pihak maskapai agar senantiasa update terus jadwalnya. Tentunya kami pihak bandara menyiapkan helpdesk di lantai 2 ini. Informasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, ada rekan Jihan Jufri dan juru kamera Aufa Farid. Dan kemudian di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali, sudah ada Jurnalis Kompas TV Putu Farah dan juru kamera Kadek Santosa. Namun kita sapa rekan Jihan Jufri di Bandara Suta, Tangerang, Banten. Jihan, untuk saat ini kita tahu bahwa situasi di Timur Tengah terus memanas dan seperti apa kendala dan juga penerbangan yang dibatalkan bagi calon penumpang yang akan menuju di kawasan Timur Tengah. Ya, Juno dan juga saudara, memang kalau di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sejak kemarin ini sudah ada sejumlah penerbangan yang dilakukan pembatalan, yakni khususnya ini untuk penerbangan-penerbangan yang akan menuju ke Timur Tengah ataupun dari Timur Tengah yang akan datang ke tanah air. Yang mana seperti yang kita ketahui ini terjadi dikarenakan adanya serangan dari Amerika Serikat dan juga Israel terhadap Iran. Dan memang hal ini terdampak bukan hanya kepada maskapai lokal saja, pastinya ini terdampak pada maskapai internasional begitu ya. Kalau hari ini awalnya jadwal penerbangan ada di 37 penerbangan yang sudah dijadwalkan, namun 11 diantaranya ini terpaksa harus dibatalkan, yakni yang dibatalkan ini yang menuju ke wilayah-wilayah seperti Doha, lalu juga Dubai dan juga Abu Dhabi. Informasinya ini untuk yang menuju ke Doha ini ada 4 penerbangan yang dibatalkan, lalu juga yang menuju ke Dubai ini ada 3 penerbangan yang dibatalkan, dan selain itu yang menuju ke Abu Dhabi ini ada 4 penerbangan yang dibatalkan. Selain itu memang masih ada penerbangan-penerbangan yang menuju ke wilayah Timur Tengah yang tetap dilaksanakan, yakni salah satunya ini seperti ke Jeddah, lalu juga ke Madinah, ada juga ke Istanbul dan lain sebagainya. Dan kami melihat di sini juga masih ada sejumlah jemaah umroh yang hendak berangkat ke Tanah Suci, dan memang sebagian dari mereka ini mengatakan akan tetap berangkat meskipun ada himbauan dari Kementerian Haji ataupun Kemenhaj untuk kemudian bisa menunda perjalanan mereka terlebih dahulu hingga kondisi lebih kondusif lagi. Mungkin yang bisa kami imbau, Juno dan juga saudara, pastinya kepada calon penumpang untuk memantau secara berkala informasi terkait penerbangan dan juga kondisi global pada saat ini. Sementara itu informasinya dari Bandara Soekarno-Hatta, Juno. Pemerintah mengimbau untuk warga menunda untuk beribadah umroh, dan saat ini ada 11 penerbangan ditunda menuju ke kawasan terutama Qatar dan juga Uni Emirat Arab. Terima kasih atas laporan Anda Jihan Jufri dan Aufa Farid dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Lalu kita akan menuju ke Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Sudah ada rekan Putu Farah dan Kadek Santosa. Putu, untuk saat ini bagaimana dan berapa banyak pembatalan penerbangan terutama ke kawasan Timur Tengah menyusul eskalasi atau memanasnya situasi di Timur Tengah? Baik, terima kasih Juno dan juga saudara. Untuk saat ini di siang Senin tanggal 2 Maret 2025 saat ini sebetulnya belum ada informasi lanjutan daripada penerbangan internasional yang terakhir kali diupdate oleh Humas Bandara. Itu belum ada tambahan penerbangan internasional yang dijadwalkan ulang gitu. Untuk data terakhirnya masih terdapat 5 penerbangan internasional yang harus dijadwalkan ulang, seperti misalnya rute Denpasar menuju Abu Dhabi yang harus ditunda, kemudian rute Denpasar menuju Dubai yang juga harus dibatalkan begitu, kemudian ada rute Denpasar menuju Doha juga harus dibatalkan, dan rute Denpasar menuju Dubai di Emirates EK399 juga harus dibatalkan. Kemudian ada Qatar Airways CR961 rute Denpasar menuju Doha juga harus dibatalkan. Tentu saja ini merupakan dampak daripada penutupan jalur transportasi udara di beberapa negara di kawasan Timur Tengah dan serangan di bandara Abu Dhabi, Dubai dan juga Dubai. Dan dampak daripada
pembatalan daripada 5 penerbangan internasional tersebut terdapat sekitar 1.631 calon penumpang yang harus terdampak daripada pembatalan penerbangan internasional tersebut. Jadi sebagian dari mereka juga sudah sempat diberikan akomodasi hotel juga oleh pihak maskapai untuk bisa menunggu informasi terupdate, informasi terbaru daripada pihak maskapai terkait dengan penjadwalan ulang dari masing-masing penerbangan mereka ke negara-negara di Timur Tengah. Selain itu juga pembatalan ini juga berdampak pada kemarin di minggu pertama itu terjadi tumpukan di ratusan calon penumpang sempat mengantri di konter maskapai Emirates dengan tujuan Denpasar menuju Dubai. Mereka menuntut agar pihak maskapai memberikan kejelasan terkait dengan update daripada kasus penerbangan mereka yang harus dibatalkan begitu. Jadi mereka juga ingin mengetahui apakah tiket-tiket mereka juga harus bisa di-refund atau tidak, dan beberapa calon penumpang lainnya juga mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengubah daripada rute penerbangan mereka ke negara lain selain negara-negara di Timur Tengah karena biaya yang cukup mahal. Dan untuk saat ini sebetulnya dari pihak bandara sendiri masih ingin mengkonfirmasi segala informasi ke pihak maskapai untuk bisa segera memberikan informasi juga ke calon penumpang agar mereka bisa tetap tenang dan perjalanan menuju ke negara-negara tujuan tetap bisa berjalan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Putu Farah dan juga Kade Santosa dari Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali, dan juga sebelumnya dari rekan Jian Jufri dan juru kamera Alfa Fari dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Dan Saudara, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Teheran, Iran memastikan akan terus berkomunikasi dengan warga negara Indonesia di seluruh kota di Iran. Ini menyusul serangan militer Israel dan Amerika Serikat yang menyasar negara itu. Kementerian Luar Negeri terus memantau dan menyiapkan kebijakan perlindungan untuk WNI di Iran. KBRI telah menerbitkan edaran agar WNI bertahan di kediaman masing-masing demi keamanan dan keselamatan warga. KBRI juga menyiapkan hotline bagi WNI saat keadaan darurat. Yang pasti memang kami terus engage dengan semua WNI yang ada di Iran. Terakhir kali sekitar tadi malam jam 9 malam saya masih sempat melakukan virtual meeting dengan WNI yang ada di Iran, sekitar 329 totalnya. Meskipun tadi malam tidak semua ikut, tapi saya bisa mendapatkan sampel dari tokoh-tokoh masyarakat di berbagai kota. Sampai sekarang mereka menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan ancaman direct terhadap keamanan dan keselamatan dirinya, dan semoga kita harapkan masih seperti itu. Kita akan tetap melakukan komunikasi untuk terus melakukan asesmen terbaik. Apa yang bisa kami lakukan terbaik untuk melindungi para WNI yang berada di wilayah ini. Sementara itu, Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab, Yuda Nugraha, mengatakan total ada 3 orang meninggal dan bukan WNI menjadi korban serangan Iran. Yuda menyebut serangan masih berlangsung dan sudah siaga 3 di Uni Emirat Arab. 2026 serangan rudal maupun drone dari Iran masih terus menyasar ke UAE. Pemerintah UAE sudah menyampaikan informasi bahwa total ada 165 rudal balistik, 2 rudal jelajah, dan 541 drone yang dikirimkan oleh Iran menuju ke UAE. Dan sebagian besar memang sudah dapat di-intercept. Ancaman yang terbesar adalah serpihan atau debris dari hasil intercept tersebut yang kemudian dapat melukai masyarakat. Ya, dari catatan terakhir yang disampaikan oleh otoritas UAE, total ada 3 korban meninggal dan kemudian 58 korban luka-luka. Imbas serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umroh mengimbau jemaah umroh yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya. Menghimbau kepada seluruh jamaah umroh yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan sementara sampai dengan waktu yang tidak ditentukan atau sampai dengan kondisi sangat kondusif untuk keamanan dan kenyamanan seluruh warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah di Tanah Suci. Kedua, kami menghimbau agar jamaah umroh yang sedang
menunaikan ibadah di Tanah Suci untuk terus berkoordinasi dengan KBRI, dengan Konjen maupun dengan kantor urusan haji di Tanah Suci. Keamanan WNI di Iran menjadi prioritas. Migrant Care mendesak pemerintah untuk memastikan kondisi WNI, termasuk pekerja migran di Timur Tengah, pasca meningkatnya eskalasi konflik Amerika, Israel, dan Iran. Pemerintah Indonesia untuk memastikan kondisi pekerja migran Indonesia di Timur Tengah dengan membuka kanal-kanal informasi yang interaktif dan pengaduan di wilayah-wilayah yang terdampak perang dan terus-menerus mengupdate situasi. Dihimpun dari berbagai sumber, berdasarkan data agregat, ada WNI di sejumlah negara di Timur Tengah, di antaranya Arab Saudi 867.613 WNI, Uni Emirat Arab 111.987 WNI, Qatar 37.669 WNI, Bahrain 7.857 WNI, dan Iran 329 WNI. Tim Liputan Kompas TV. Usai jeda saudara, pasar murah digelar serentak di sejumlah daerah di Denpasar, Bali. Warga menyebut bazar pangan karena harga bahan pangan yang dijual lebih murah dari harga pasar.